John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear that you will faithfully execute the office of President of the United States. that I will faithfully execute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Kami doakan semoga sehat selalu dan selamat datang kembali di Salam Channel. Seperti yang kita tahu, Amerika adalah negara besar. Pemerintah pusatnya berada di Washington DC. Amerika terdiri dari 50 negara bagian, seperti penjelasan yang ada di peta ini. Protect and defend the Constitution of the United States. Simpelnya Amerika itu bukan satu negara tapi 50 negara. Selanjutnya 50 negara ini digabungkan oleh satu sistem pemerintahan federal. Setiap negara bagian memiliki pemerintahan sendiri, menerapkan sistem pemerintahan 3 cabang, yaitu cabang eksekutif, cabang legislatif, dan cabang yudikatif di bawah pemerintahan federal. Kepala eksekutif pada setiap negara bagian disebut gubernur, yang berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Amerika terdiri dari 50 negara bagian. Di setiap negara bagian pada umumnya terdapat beberapa kota. Satu hal menarik yang akan kita bahas di sini adalah kota Hamtramck, sebuah kota yang berada di negara bagian Michigan. Dikutip dari kanal YouTube VOA Indonesia, di antara semua kota yang ada di Amerika, kota Hamtramck adalah satu-satunya kota yang penduduknya mayoritas Muslim. Ya salam. Suatu saat kota Hamtramck banyak dikunjungi oleh warga keturunan Polandia. Kemudian seiring berjalannya waktu banyak pendatang Muslim, para imigran keturunan Pakistan, para imigran keturunan Yaman, dan para imigran keturunan Bangladesh. Kemudian, tak sedikit dari mereka para pendatang yang berbisnis di sana dan pada akhirnya menetap di kota Hamtramck. Alhasil warga kota itu mayoritas beragama Islam dan sekitar 40% anggota dewan atau pejabat di Hamtramck adalah warga Muslim. Bahkan baru-baru ini ada media massa yang menginformasikan semua anggota dewan di Hamtramck tahun ini adalah warga Muslim. Seperti di negara Muslim lainnya, azan di Hamtramck dikumandangkan 5 kali di setiap harinya. Namun ada sedikit perbedaan pada waktu azan subuh. Suara azan hanya diperdengarkan di dalam masjid saja. Karena di sana juga ada warga non-muslim, ada umat Kristiani, ada umat Yahudi, Hindu, dan umat Buddha. Sebagai toleransi antar umat beragama, warga muslim di sana tak mau mengganggu warga non-muslim yang masih lelap tertidur di waktu subuh. Yang namanya beda-beda agama, entah 1 atau 2 orang, kalau tiap hari ada yang merasa terganggu, kesannya kan jadi enggak ramah. Toleransi memang bagus. Kalau enggak ada toleransi, mana bisa terjalin kerukunan antar umat beragama. Logika yang masuk akal di tengah kondisi masyarakat yang beragam keyakinan. Ya salam. Baru-baru ini di kota Hamtramck dilaksanakan pemilihan wali kota baru yang akhirnya pada Selasa 2 November 2021 dimenangkan oleh Amir Ghalib. Amir Ghalib, wali kota baru di Hamtramck tahun ini, merupakan seorang muslim kelahiran Yaman yang pindah ke Amerika sejak umur 17 tahun. Ia bekerja di perusahaan yang memproduksi part mobil untuk menghidupi dirinya dan mengirimkan kembali keluarganya ke negeri Yaman. Amir Ghalib yang berusia 42 tahun keturunan Arab Amerika
memenangkan 68% suara mengalahkan Karen Majuski yang hanya mendapat 31% suara. Sejak negara Amerika didirikan, akhirnya pada tahun 2021 inilah untuk pertama kalinya ada kota di Amerika yang dipimpin oleh seorang wali kota yang muslim. Terlebih lagi bukan hanya satu kota, tapi ada 2 kota yang dipimpin oleh seorang warga muslim. Selain Amir Ghalib yang berhasil menjadi wali kota di Hamtramck, bersamaan dengan Amir Ghalib ada Abdullah Hamid dari kota Dearborn, Detroit, Michigan. Abdullah Hamid yang berusia 31 tahun keturunan Arab Lebanon juga memenangkan pemilihan wali kota. Abdullah Hamid mendapat perolehan 55% suara, mengalahkan Gary Vaynerchuk yang mendapat 45% suara. Meskipun warga muslim tidaklah mayoritas, tapi di kota Dearborn pemilihan wali kota dimenangkan oleh warga muslim. Itu artinya para politisi muslim memanglah memiliki kelebihan tertentu yang membuat warga kota Dearborn lebih percaya pada kepemimpinan seorang warga muslim. Ya salam. Semoga kedepannya Amir Ghalib dan Abdullah Hamid sebagai wali kota muslim pertama di Amerika nantinya bisa menjadi pemimpin yang amanah, menunjukkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Keberhasilan wali kota muslim di Amerika secara tidak langsung bisa menjadi pesan positif untuk menjawab stereotip terhadap umat Islam agar warga Amerika tidak terpengaruh isu-isu miring yang menyudutkan umat Islam. Seperti yang kita tahu, masih banyak orang Amerika yang menjadi korban stigmatisasi Islam teroris. Masih banyak pula orang-orang yang menjadi Islamofobia hanya karena isu miring yang tersebar luas di media. Hal-hal seperti ini menyebabkan rusaknya kerukunan antar umat beragama. Keberadaan wali kota muslim yang amanah menjadi semakin penting demi memulihkan kerukunan antar umat beragama. Akan sangat bagus kalau kedepannya Amir Ghalib dan Abdullah Hamid berhasil menjalankan kepemimpinan sebaik-baiknya, sehingga kontribusi kedua tokoh wali kota muslim pertama di Amerika ini bisa menghapus understanding terhadap Islam, menetralkan miskonsepsi terhadap Islam, dan bisa menghilangkan stigma terorisme yang selama ini dikait-kaitkan terhadap Islam. Karena sebenarnya Islam bukanlah ajaran yang destruktif, justru sebaliknya, Islam adalah ajaran yang sangat konstruktif untuk membangun suasana masyarakat yang damai. Semoga kedepannya tidak terjadi lagi fitnah-fitnah yang bisa merusak hubungan antar umat beragama. Ya salam. Oke sahabat semuanya, semoga kehadiran video ini cukup menghibur dan menambah wawasan. Tetaplah jaga kesehatan. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.